kebetulan saya dikasih tahu tadi sama warga, katanya Nenek Fatimah pernah minjam uang, terus pakai jaminannya adalah emas. Emas bener ya, gelang emas. Bener sama ibu ya? Iya. Oh, nah kalau boleh saya izin hari ini saya pengen nebus. Oh iya, nggak apa-apa. Itu nominalnya berapa ya yang harus ditebus? Sekitar 5 jutaan. 5 juta. Iya. Oke. Dan alhamdulillah Bu Lilis masih menyimpan gelang emas nenek. Oh ini Bu. Oh iya ini. Oh besar ya kotaknya ya. Iya. Mau dilihat dulu? Boleh. Oh ya pantas ya. Oke. Bu ini punten silakan dihitung. Oh iya. Ini insya Allah sih pasti Bu 5 juta ya. Oh ya, 5 juta ya udah Ibu terima ya. Aduh terima kasih banyak. Iya, sama. Ibu makasih kebaikan hatinya di saat Nenek Fatimah butuh Ibu pinjemin ya. Iya, sama. Kalau gitu saya pamit. Iya, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada di tanganku. Aku pingin buru-buru ngasih surprise ini ke Nenek Fatimah. Gimana ya kira-kira reaksinya? Semoga dia benar-benar bahagia. Nah, akhirnya aku tuh semangat banget ya pulang pingin ngasih surprise nih ke nenek. Tiba-tiba aku lihat di depan rumah nenek ada ibu-ibu. Oh, ternyata ibu yang kemarin pesan sikat besi itu. Aku seneng dong. Dia kayaknya mau Saya nggak jadi karena saya udah beli ke orang lain yang lebih murah. Jadi ini nggak jadi, batal. Ibu, pagi ibu. Ibu ambil pesanannya yang 15 ya? Ternyata sang ibu itu datang hanya untuk bilang kalau dia tidak jadi mengambil pesanan sikat besi yang 15 buah itu. Kenapa kok nggak jadi? Kan udah beli dari orang lain. Karena kan ibu buat jualan lagi, jadi nyarinya yang lebih murah. Jadi kesini ngabarin. Tapi kan ibu udah keburu pesen. Nenek udah buru-buru buat, dikerjain kemarin capek-capek. Maaf ya ibu, gitu ya. Maaf. Padahal nenek udah berusaha diselesaikan secepat mungkin ya. Sabar ya Nek ya, semoga nanti ada rezeki yang lebih baik lagi untuk nenek, yang lebih berkah lagi ya. Iya. Ya udah Nek, Rasti harap nenek nggak sedih. Gimana kalau sekarang Rasti mau ajak ke suatu tempat, pokoknya Rasti pingin bikin nenek seneng, gimana? Ikut ya, mau ya? Kalau gitu sekarang kita taruh dulu sikat-sikatnya, udah kita langsung pergi, ya? Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menunda kasih surprise gelangnya. Aku mau ajak dia makan karena nenek nggak pernah jalan kemana-mana selama ini. Jadi aku mau ajak dia makan ke restoran dan rencananya mau aku kasih gelang emasnya di situ. Kita udah nyampe nih. Nenek boleh pesan apa aja nenek mau. Nih ada bebek, ada burung, ada ayam. Nenek mau apa? Ayam digoreng. Oke. Aku lihat nenek seneng banget milih-milih. Nenek langsung pesan ayam, pesan tempe, pesan lalap. Ternyata nenek suka banget lalap. Tapi aku kaget pada saat kita lagi nunggu makanan datang, tiba-tiba nenek tuh kelihatannya nggak nyaman gitu. Dia terus usap-usap kakinya. Aku nanya kenapa Nek? Nenek seneng gak? Senang. Tapi kenapa dari tadi megangin kaki terus, Nek? Sakit? Kenapa kok bisa sakit? Pegal. Oh, pegal. Dan ternyata nenek cerita kakinya pernah jatuh. Jadi kayaknya emang sering ngilu tiba-tiba gitu. Kelihatan nenek gak nyaman banget. Nenek cerita pernah jatuh ya waktu itu ya? Masih sakit sampai sekarang? Ya ampun. Makanya nenek udah umur segini kerjanya masih kerja keras banget, padahal kakinya bekas jatuh sakit. Yaudah kalau gitu kita tunggu makanannya datang, kita makan yang enak. Di situ aku makin kasihan karena aku nggak tahu kalau dia ternyata punya penyakit di kakinya pernah jatuh, tapi dia tetap setiap harinya jalan keliling kampung dan ke hutan. Makasih. Nah nenek, ini makanannya kan sudah terhidang. Saatnya nenek nikmatin ya Nek. Kalau misalnya kurang mau nambah lagi kasih tau Rasti aja. Oke Nek, selamat dinikmati. Rasti ambilin ayamnya ya. Pesanan nenek nih tadi nih. Nah, sama tempe pesanannya nenek. Selamat makan ya Nek. Nek, disuapin ya Nek ya. Enggak. Dikit nih, tempenya yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nek.
Makasih, Neng. Enak makannya. Alhamdulillah kalau nenek suka. Boleh dibungkus nggak? Dibungkus? Buat siapa? Buat cucu? Boleh, nanti ditambahin lagi. Kita bungkus buat cucu ya. Ya Allah, hidup. Ganjeng aduk. Baru nenek mah. Baru pertama ke restoran. Ya. Oh, Masya Allah. Sama dekat sama ini dekat. Habis. Makanya makan yang banyak. Nggak pergi kemana-mana. Oh, nenek selama ini nggak pernah pergi kemana-mana. Baru sekarang pergi. Oh, aduh, Rasti seneng banget bisa jadi orang pertama yang nemenin nenek pergi jalan-jalan ya. Semoga abis ini nenek diberi kesehatan supaya bisa jalan-jalan, dikasih rezeki berkah yang banyak. Jadi nenek mau kemana aja bisa ya, ajak anak sama cucu juga. Setelah selesai makan, akhirnya di situ aku mengungkapkan bahwa gelang emasnya sudah bisa kembali ke pergelangan tangannya. Tadi pagi Rasti itu udah nebus gelang emas nenek yang selama ini digadein di tetangga. Jadi silakan diterima gelang emasnya lagi ya, Nek ya. Emas nenek. Iya, emang punyanya nenek. Iya. Mama. Mama ngerepotin emaknya, neneknya. Nggak ngerepotin sama sekali. Yang penting nenek senang ya. Ini udah kembali lagi ke nenek sekarang. Dan yang pasti nggak cuma gelang emas ini, masih ada hadiah lain nih yang disiapkan. Kita aku lihat dia terharu banget. Aku bahagia banget dan nggak lupa hadiah-hadiah lainnya juga menanti untuk nenek. Jadi semoga seluruh hadiah yang sudah disiapkan oleh tim bisa berguna untuk kehidupan nenek di masa depan. Ini ada alat pijat kaki buat kaki nenek yang sakit. Dan yang pasti ada bahan-bahan sembako untuk di dapur. Supaya nenek nggak makan nasi sama garam lagi ya, Nek ya. Seneng gak, Nek? Nah, dan tentu saja selain beras, sembako, alat pijat kaki, gelang emas, dan juga kasur, ada lagi yaitu sejumlah uang tunai buat nenek. Mohon diterima. Makasih banyak. Nenek mana kota ini? Enggak ngerepotin sama sekali. Suka sih. Yang penting nenek sehat, bahagia, dan nggak usah sedih-sedih lagi ya, Nek ya. Semoga ini semua ngebantu nenek untuk hidup jauh lebih baik lagi. Nenek, sekali lagi Rasti berterima kasih sudah diizinkan untuk bisa menemani keseharian nenek. Rasti akhirnya jadi belajar perjuangan nenek, kesederhanaan nenek, dan ketulusan hati nenek. Jadi Rasti berterima kasih ya udah diperbolehkan datang. Ya, nenek juga terima kasih banyak, Kak Teteh. Sama-sama, Rasti yang bahagia dan juga sehat ya. amin. Semoga berkah ya, Nek ya. Dan untuk para pemirsa, jadi aku sebentar saja. Terima kasih sudah menemani perjalanan Rasti bersama nenek hari ini. Semoga banyak pelajaran dan hikmah yang bisa diambil, dan kita sama-sama doain nenek punya kehidupan yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bertemu dengan Nenek Fatimah membuatku banyak merenung. Di balik tubuhnya yang renta, tersimpan semangat yang besar, ikhlas, dan selalu tegar menghadapi setiap ujian hidup. Aku belajar dari nenek bahwa kebahagiaan itu tidak selalu ditentukan oleh harta dan kemewahan, melainkan hati yang tulus menerima dan tekad yang terus berjuang.
Semoga kisah Nenek Fatimah bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Bahwa dalam keterbatasan sekalipun, kita tetap bisa menemukan kekuatan dan makna hidup yang sesungguhnya.